Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa agar kegiatan berjalan lancar tanpa kendala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Banget. Kita ini suratnya ya. Mana kabarnya ini? Baik. Sehat semua ya? Sakit ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini, kenali potensi. Bagi siswa kita wajib loh ya mengenali potensi. Ini. Kenali potensi. Harus tahu. Kalau tidak tahu nanti arahnya mau kemana. Nanti kemampuan kita atau apa yang ini yang menjadikan kita harus seperti apa. Saya itu sebenarnya seperti apa. Ya, sebelum masuk ke materi, biar semangat kita lakukan SBG ya. SBG-nya gampang kok. Ini hanya kita nanti semuanya mengikuti. Semakin lama nanti ritmenya semakin cepat. Yaitu ini simulasinya. Kalau bilang kepala, pegang kepala. Kalau bilang pundak, pegang pundak. Kalau bilang perut, pegang perut. Kalau bilang tangan, siap ya, perintah ya, berdiri semua ya, semua ayo, semangat. Makin lama nanti ritmenya makin cepat, berarti butuh konsentrasi sama pendengaran. Siap? Siap. Kepala, perut, tangan, perut, pundak, kepala, pundak, perut, kepala, tangan, pundak, perut, kepala, perut, pundak, kepala, perut, kepala, pundak, perut, kepala. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita nanti bahas ada dua ya. Yaitu tentang apa? Gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Apa itu nanti kita lihat. Kalau gaya belajar ada tiga ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nanti pelajaran majemuk juga ada berapa? Nanti kita ada simulasinya, nggak usah khawatir nanti seperti apa. Kurang lebih nanti jika dikerjakan dengan serius, kurang lebih itu potensi kalian di bidang apa nanti yang lebih dominan. Itu ya, siap masuk ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Di atas.
Bluetooth mode. Nah, apa saja kecerdasan manusia itu? Mari kita simak video berikut ini. Hey, hey, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Education Official. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan informasi penting kepada teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa sih informasi penting itu? Mengenal potensi dalam diri itu sangat penting loh, apalagi mengenal kecerdasan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecerdasan majemuk itu terbagi atas 9. Nah, apa saja kecerdasan majemuk itu? Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, jangan lupa subscribe video ini dan tekan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman dapat informasi dari channel ini lagi. Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik, merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang umumnya dimiliki penulis, penyair, pengacara, penerjemah, dan pembawa acara. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, membuat tulisan, melatih kemampuan untuk berdiskusi, bercerita atau berpidato, dan berdebat. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan, berkonsep, dan pola numerik serta pandangan hidup yang selalu rasional. Profesi ilmuwan, akuntan, dan ahli statistik adalah profesi yang umumnya digeluti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematik ini. Aktivitas yang merangsang kecerdasan ini seperti melakukan permainan logika matematika dan mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Pelukis, pilot, desainer, dan pematung merupakan ciri orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan karya seni terkenal, mengajak untuk membuat karya sendiri merupakan hal yang dapat mengasah kemampuan dalam kecerdasan ini. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan musikal dimiliki antara lain oleh komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk memaksimalkan kecerdasan ini dapat melalui kegiatan yang mengasah kemampuan seni musik, baik menyanyi ataupun memainkan alat musik dan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor. Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari, merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati. Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Dengan mengajak remaja untuk aktif di organisasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi, kemudian mengompolkannya, mengungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan dan disiplin. Dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan dan pikiran, merupakan beberapa cara untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan benda-benda alam yang ada di sekitar seperti flora dan fauna, lalu melakukan kegiatan berkebun dan memelihara binatang adalah kegiatan yang dapat merangsang kecerdasan naturalis ini. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf, namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Untuk merangsang dan mengasah kemampuan ini dapat dengan mengikuti secara aktif organisasi pemuda keagamaan atau mengajak untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Untuk mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh remaja dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tes pada kartu kecerdasan majemuk dengan memberikan skor pada kelompok pertanyaan dengan menjawab sangat tidak sesuai, tidak terlalu sesuai, sesuai atau sangat sesuai. Skor terbanyak mengarahkan kecenderungan remaja pada salah satu kecerdasan dalam kecerdasan majemuk. Kenalilah kecerdasan majemuk pada remaja karena akan berdampak positif untuk memperoleh sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video tadi, teman-teman? Ternyata kecerdasan majemuk itu sangat penting loh dan berdampak positif bagi sumber daya manusia agar mereka siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Teman-teman masih ingat kan kecerdasan majemuk yang 9 poin yang tadi dijelaskan? Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan logika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Dan yang kesembilan, kecerdasan spiritual. Nah, itu tadi kecerdasan majemuk. Diingat ya teman-teman, karena potensi ini sangat penting bagi kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
sudah pernah di SMP ada nggak melakukan tes majemuk pas kelas 10? Kelas 10 ya. Oke, nanti kita ada apa namanya praktek nanti yang pada bisa itu nanti kita kerjakan nanti seperti apa hasilnya kurang lebih itu nanti kemampuan kalian di bidang apa saja. Ada 9 ya tadi, jadi lebih gampang kurang 1 ada 9. Ini tadi disebutkan lagi ya, ini dia apa menambah wawasan. Lihat enggak? Enggak ya? Tidak bisa nih. Tulis kita enggak ini. Tapi yang kebesaran majemuk. Ini kan ada berapa? Tadi majemuk? 9. Salah satunya ini. Satu itu cerdas visual spasial. Visual spasial itu ini ciri-cirinya membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teks dan berbagai pokoknya terkait dengan gambar ya, visual gambar ya. Kedua, cerdas verbal linguistik berarti bahasa ya, yaitu ciri-cirinya mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Terus enjoy membaca dan menulis. Nih. Terus ini cerdas interpersonal, cirinya berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan sebagainya. Terus cerdas intrapersonal, cirinya menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kalau intra berarti terhadap diri sendiri ya. Kalau inter ke orang lain itu dipahami. Dan lain cerdas kinestetik, cirinya terampil dalam menari, berarti terkait dengan gerak ya kalau kinestetik ya dan sebagainya. Terus cerdas naturalis, cirinya tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi dan zoologi. Apa ya mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Terus cerdas logis matematik, ini hubungannya dengan lingkungan. Terus cerdas musikal, ini yang suka musik mungkin bisa nih kembangkan. Peka berhadap musik ada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik. Sini ada dan yang suka bernyanyi, bermain musik ada ya, yang ada. Nah ini terkait tadi kesan majemuk, ini sepintas tentang gaya belajar yang tadi disampaikan. Ada 3 ya, gaya belajar itu ada 3. Salah satunya satu yaitu visual atau visual liaison. Benar, liaison ya. Cirinya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, terus warna atau tulisan. 2, senang membaca dan mencatat. 3, tertarik pada tampilan visual mata ya. 4, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ini yang masuk kategori gaya belajar visual. Terus kedua, gaya belajar auditori, yaitu mulai teling atau pendengaran. Cirinya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan dengan mendengar ya. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau cakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik learner. Cirinya belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Tapi ini tidak bisa diam nih yang saya belajar kinestetik. Senang sana praktek, senang praktek apa
bagian apa namanya auditori dia cenderung bosan. Masih ada di sini ada yang suka lari kemari sana kemari itu banyak mas, maksudnya dinas TNI. Itu ya, mari kita aplikasikan kegiatan mengenai potensi yang sudah di-set di HP. Silakan dibuka semuanya. Kita kerjakan yang gaya belajar dulu. Di akses silakan dibuka yang gaya belajar dulu. Di grup BK kelas 11. Yang gaya belajar dulu. Kasih waktu berapa menit ya? 5 menit ya? Cukup? Iya, buka dulu. Makanya kurang lebih 5 menit coba dibaca. Ya, dibaca dulu, bawahnya itu ada. Baca dulu. Tapi kalau udah masuk enggak apa-apa, masuk ke belakang. Disesuaikan dengan diri sendiri ya, nggak usah tanya temennya. Ya hasilnya kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya kayak berapa dulu? Ya kayak belajar dulu. Nanti yang majemuk nanti. Memang aja yang cukup. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya semuanya di screenshot ya.
kelas 11 itu penting ya, biar tahu potensinya saya itu kemana, paling kan ke kelas 12 ya itu arah nanti. Sudah ada yang selesai belum? Sudah. Nanti nunggu yang lain. Di screenshot. Tapi ya itu memang ya sesuai nggak? Itu memang ada yang sudah selesai? 2 menit lagi ya.
Minta situ stasio. Dan kan hasilnya kan variasi kan, ada yang muncul 3, ada yang muncul 2, ada yang malah 1. Lihat presentasinya. Coba yang visual menjadi, coba yang visual menjadi presentasinya tinggi, ini kan ada juga presentasinya tinggi visual menjadi visual. Aku buat 3, 4 Saatnya Oh, jam sorry. ketiga dimulai. kinestetik. Soalnya enggak yang menjadi berarti apa? Bingung. It's time Itu to kan ada begin presentasinya kan, lesson. yang paling besar presentasinya itu, nah itu berarti kamu masuk ke situ auditori apa visual atau kinestetik. Dan kurang lebihnya sudah paham ya ke arah mana saya tuh belajarnya yang paling aman dari itu. Misalnya visual berarti kaitan dengan gambar, saya lebih senang soalnya misalnya lupa ya, lupa itu masuk. Terus kalau yang auditori mungkin suka apa namanya, biasanya musik ya, suka musik itu. Jadi kan ada ya seni musik ya, nah itu lebih senang ke situ. Atau belajarnya biasanya apa, mendengarkan pakai headset terus mendengarkan juga, itu biasanya itu biasanya seperti itu. Mendengar musik mana lebih nyaman. Oh kalau kinestetik berarti tidak pernah diam, mengenai praktek biologi, kiri, eksperimen fisika misalnya, terus kimia, bikin larutan atau apa itu senang sendiri. Pokoknya senangnya bergerak, tidak mau dia. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya, paham ya? Oke. Masuk ke tes kedua yaitu kerjakan yang majemuk, kecerdasan majemuk. 10 menit ya, silakan kerjakan, masuk kerjakannya. Itu lebih banyak soalnya itu soalnya. Yang majemuk ya, masuk. Bentar, berapa menit itu? Tunggu 1 menit ya, karena butuh ya sudah tunggu 1 menit. Saya itu 1 menit nanti bisa diakses. Apa sih namanya? Ya, itu ada rentangnya yang sesuai, yang mirip akhir sesuai dengan berarti sini, sesuai pada sini mentok, berarti kalau tidak sesuai pada sini itu tuh rentangnya. Sudah masuk ya Bu ya? Ya. Pertanyaannya kalau sesuai berarti ke sini. Kanan apa ya? Kanan. Kalau tidak sesuai berarti ke kiri.
besok ya. Nanti ada presentasinya dari 9 komponen tadi. Jaringannya berapa? Ada berapa? 4 atau 12? Sudah 4 bisa. Jaringan di refresh. Jaringannya stabil. Jaringannya kuat. Ada yang sudah selesai? Udah, ini udah selesai. Coba nanti kan 12. Ada 12 item tuh pertanyaan. Satu nanti berapa? Hah? Iya kan jaringannya. Tidak baca tidak apa-apa. 13. Kamu ngeliat berapa? Enggak, jadi ini anu sama. Kamu selesaikan dulu, saya selesaikan dulu. Yang lain. Ambilannya. Kamu lanjutkan. Iya deh. Enak semua ya. Yang lancar. Kebanyakan ya, atau aja baca tulis.
lagi error ya, ada banyak akses ya. Ini nanti coba lagi, penting ini hasilnya nanti. Iya, keren. Nih kalau sudah ketemu hasilnya nanti ini coba ya. Nanti kalian bisa merancang kira-kira arif apa yang sesuai dengan hasil yang berdasarkan majemuk itu apa ya. Terus mungkin cita-citanya apa. Terus nanti sesuai enggak dengan ekstrakurikuler yang kita ambil itu loh. Kayak misalnya pramuka. Kalau pramuka kira-kira masuknya apa? Desain apa? Kalau pramuka apa? Desain apa? Kalau pramuka jadi bisa ada ya. Pokoknya dari durasi nanti ini nanti kalian bisa merumuskan bahwa saya itu nanti durasi ini masuknya cita-citanya sesuai enggak. Aku cita-cita jadi direktur tapi hasil ini kok ternyata kok beda dengan nanti kok lingkungan misalnya atau ke kedokteran misalnya. Berarti kan perlu adanya kan istilahnya apa di riset dulu oh iya cocok di sini. Nah nanti kedepannya kalau sudah tahu berdasarkan apa di kelas 12 nanti karirnya jadi gampang mau ke perguruan tinggi apa untuk menyelesaikan dengan cita-citanya. Kalau kedokteran karirnya masuk kemana makanya kelas 11 perlu adanya mengetahui namanya potensi diri itu ya. Paham ya? Oke, nanti karena ada kendala teknis nanti itu bisa dicoba di rumah atau pas nanti bisa menganalisis itu ya. Efeknya intinya apa? Potensi diri itu penting buat kalian untuk apa? Coba enggak potensi diri buat kalian untuk apa? Buat kamu apa? Iya apa? Kira-kira apa? Nah, untuk mengetahui masa depan bisa melalui apa? Tadi ada gaya kemampuan gaya belajar apa? Terus kecerdasan maksimum itu ya. Oke, karena ini waktunya sudah cukup, nanti di lain kesempatan kita akan membahas hal ini. Itu ya. Sekian dari Pak Didi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.